Oke, baik. Terima kasih Pak Suhatman. Bisa mendengar suara saya? Silakan, Mbak. Oke, Pak Hendra Jati. Ya, bisa. Oke, mungkin volumenya Pak Hendra agak sedikit lagi ya. Oke. Pak Hendra. Ya, sudah besar, Bu. Oke, sip. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada session berikutnya, yaitu adalah session diskusi, yang mana mengingat waktu yang agak terbatas, jadi mungkin juga tolong pertanyaannya tetap masih dengan tema, dan tentunya pertanyaannya padat, jelas, seperti itu. Baik, kita akan buka 2 penanya. Silahkan. Saya Ibu. Oke, Mbak Laras Fahrija, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam dan terima kasih atas pemaparannya Bapak narasumber dan Mbak Safria. Saya perkenalkan, saya Laras Fahriza, saya dari Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Samarinda, mahasiswa di sana, dan saya ingin bertanya mengenai penyampaian komunikasi yang tetap dalam koridor santun dan dapat meningkatkan kesadaran pekerja mengenai K3, terutama pada pekerja senior Bapak. Jadi, sehingga tidak terkesan menggurui, tapi juga dapat pelan-pelan mengubah perilaku mengenai K3 tersebut. Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau bagaimana Pak Suhatman atau Pak Hendra Jati? Terserah bagaimana. Oke, kita tambah 1 dulu ya, kita step dulu ya tadi ya. Oke, silakan 1 penanya lagi. Ini Pak Ripki, ini Mbak mau ya yang ada angkat tangan di daftar hadir. Oke, Pak Ripki silakan dibuka mute-nya serta videonya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya M. Rifki dari PT AMP PT Semen Indonesia. Yang mau saya tanyakan pada Pak Suhatman. Baik, silakan. Bagaimana optimalisasi untuk informasi, edukasi K3 Corona bagi tenaga kerja di tempat kerja? Itu saja yang saya sampaikan. Oke, itu saja Pak Rifki. Ya, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Baik, silahkan kepada Bapak Hendra Jati dan Pak Suhatman Ramli untuk menjawab 2 dari penanya tersebut. Silakan Hendra dulu mulai. Ya, siap. Makasih Pak Suhatman, Bunda Oya. Jadi saya jawab yang gampang aja, yang nomor 1. Yang susah-susah kasihkan senior ya. Kasihkan suhu ya. Oke, silakan. Jadi untuk Mbak Laras ya yang di Unmul ya, untuk komunikasi yang santun agar tidak terkesan menggurui, ada banyak cara ya. Artinya berkomunikasi itu yang tidak usah dengan kalimat-kalimat yang seperti saya presentasikan tadi ya, seperti menggurui, kemudian dengan ekspresi yang sok-sokan ya. Terus gunakanlah bahasa-bahasa yang enak didengar ya. Sebutkan nama tadi Mbak ya kan, nama Mas Mbak Laras pekerjaannya apa ini, nah terus kalau ada kesalahan ya diberitahu dengan baik, harusnya tidak seperti ini Mbak, nanti kita perbaiki sama, artinya kita bekerja sama-sama dalam satu tim, marilah kita bantu sama-sama ya kan, agar psikologisnya karyawan itu akan lebih terkena ya, lebih mengenal lah daripada kita dengan emosi terus kemudian kamu tuh cuman gitu aja nggak pinter, nah kan? Walaupun katanya nggak pinter berarti kan bodoh ya. Itu lebih enak dengan bahasa-bahasa yang seperti saya utarakan tadi, Mbak. Saya yakin kalau itu diterapkan oleh orang-orang K3 ya kan, suatu saat kehadiran kita di lapangan ya. Kalau menurut Pak Suhatman, ke depannya tidak perlu bertatap muka, tapi sekarang ini masih kita bertatap muka ya. Kehadiran kita itu dinanti-nanti oleh mereka. Bahkan kalau kita tidak hadir ke lokasi, mereka tanya, Mbak Laras kemana ini? Misalnya Mbak Laras jadi petugas K3 ya. Karena ketika melihat Mbak Laras, itu sudah menenteramkan hatinya dia. Kebanyakan sekarang kalau baju merah datang, safety lagi. Terus mukanya karyawan itu sudah berbeda ya, karena selama ini memang seolah-olah ya, orang K3 itu polisi ya, yang ditakuti ya.
Gitu kan nih. Jadi yang lebih bersahaja Mbak, santai aja ya kan. Karena kalau kita marah-marah seperti saya katakan tadi, kita selalu tegang ya, ujung-ujungnya nanti efek kesehatannya juga akan imbasnya akan terkena. Jadi saya simpel aja Mbak jawabannya ya. Nah, gitu Mbak Laras, nanti kalau kurang puas mungkin Bunda Oya bisa memuaskan ya kan. Saya nggak berani ngomong sama Suhatman Ramli gitu ya, nanti saya kualat ya kan. Baik, Pak Indra. Oke, baik Mbak Laras bagaimana? Halo. Iya, Ibu dan Bapak, terima kasih atas penyampaiannya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Suhatman Ramli untuk Ya, terima penanya kasih. dari Bapak Rifki. Pak Rizky dan Mbak Laras tuh sebetulnya pertanyaannya berkaitan tuh ya sebetulnya. Di intinya gini Pak. Jadi ada yang mengatakan communication itu adalah art. Komunikasi itu adalah seni. Tiap orang berbeda komunikasi. Mbak Sastria juga beda ya kan, yang lain beda, komunikasi tidak bisa di copy paste gitu karena ini. Nah sekarang kita bicara zaman masa pandemi ini, apa sebetulnya yang kita temui di masyarakat. Bagaimana berkomunikasi itu sangat tergantung bagaimana budaya masyarakatnya itu, bagaimana level budayanya. Nah di dalam kita bicara level budaya keselamatan, menurut Dupont itu kan budaya K3 itu ada 4 levelnya. Level paling bawah dinamakan budaya reaktif. Reaktif itu kayak di hutan belantara itu namakan budaya reaktif. Naik sedikit ke level 2 dinamakan budaya dependen. Dependen tergantung. Nah, itu seperti tadi kalau ada orang safety di situ baru dia taat. Itu dinamakan budaya dependen. Naik ke level 3 dinamakan budaya independen. Independen itu artinya tiap-tiap orang tuh sudah punya budayanya sendiri. Dia sadar K3, tapi hanya untuk dirinya sendiri aja. Nah, budaya safety yang namakan world class yang tertinggi itu di dalam konsep budaya keselamatan dinamakan budaya interdependen. Interdependen itu apa? Bila mana orang itu sudah saling ingat mengingatkan di dalam kelompoknya tadi. Nah, kalau dalam agama kita disebut watawasobil haq, watawasobil sob, saling ingat mengingatkan. Nah, itulah dinamakan budaya safety, kelas, world class tadi. Jadi udah ada di dalam ajaran agama itu, diajarkan begitu. Nah, bagaimana pelaksananya kita tadi? Nah, itu yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Nah, itu. Rifki. Jadi, bagaimana kita menerapkan di dalam menyampaikan pesan-pesan itu tergantung kepada kondisi ini. Nah, sekarang saya kasih contoh tadi kan, dalam masyarakat yang memang ini budaya K3-nya itu rendah, reaktif, kalau kita tegur sedikit ya marah, ngamuk kan ya, polisi aja dilawan sama dia. Itu namanya masyarakat primitif, yang budaya sipilnya masih kelas bawah itu. Nah, itu yang kita lihat dulu, tempat kerja ini kira-kira level budayanya sampai kemana. Nah, bagaimana membangunnya ini karena kita sudah menghadapi kondisi pandemi seperti ini, maka kita membangun safety culture melalui budaya safety di tempat-tempat kerja. Kita bangun budayanya, baik kelompok-kelompok, ada para foreman itu dijadikan para champion. Jadi menyampaikan message itu jangan kita datang ke sana, oh gini, nanti kita malah dilawan karena dia masih reaktif. Nah, tapi kita melewati para champion-champion tadi, namanya informal leader tadi kan gitu. Nah, itu ditanamkan lama-lama, bahwa ditanamkan betapa bahayanya COVID ini, dampaknya luar biasa, anak istri di rumah. Nah, ditanamkan budaya saling ingat mengingatkan tadi. Ada yang nggak pakai masker, diingatin sama temennya. Nah, itu masih ingatkan, kalau jaraknya nggak memenuhi, diingatkan. Tangan belum dicuci nih kita. Nah, itu kembali kepada tekniknya gitu ya. Tapi inti daripada membangun budaya itu, tujuan kita adalah membangun budaya yang mencapai level kelas atas tadi, yang dinamakan budaya interdependensi. Nah, masyarakat kita sekarang sebagian besar ada pada level 1 ini budaya safety-nya. Budaya masyarakat kita tuh reaktif. Maka polisi datangnya dilawan, takut ya kan. Nah, gini. Jadi itu, makanya membangunnya tekniknya disesuaikan dengan kondisi. Kalau kita menghadapi masyarakat yang sudah
budayanya tinggi, kita ingatkan pakai masker, mungkin dia terima kasih katanya, saya sudah diingatkan. Tapi kalau di daerah di budaya sekarang ada suruh pakai masker ya, marah dia, ya kan? Nah itu maka kita harus tahu teknik-teknik menyampaikannya. Nah kalau dalam pendekatan saya yang perlu kita bangun sekarang ini adalah bahwa semua kita ini mempunyai jiwa saling ingat mengingatkan ini, ditanamkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai agama tadi ya, bahwa K3 itu adalah bagian dari menjaga keselamatan. Itu kira-kira Mbak Fria. Jadi bangun budaya itu adalah seni, art ya. Jadi tidak bisa kita templatekan begini-begini, enggak. Tergantung di mana tempatnya, lokasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, itu tidak bisa. Maka dinamakan adalah seni gitu. Oke, makasih Mbak Fria. Oke, baik Pak Suhatman. Bagaimana Pak Rifki? Pak Rizky, silakan diskusi Pak Rizky. Pak Rifki gimana? Ya, terima kasih sudah Pak Suhatman. Terima kasih atas informasinya Pak Suhatman. Ya, kalau kurang nanti tanya lagi langsung boleh. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya sedikit juga akan menambahkan bahwasanya berkomunikasi itu adalah seni. Benar sekali, artinya kita berkomunikasi itu melihat situasinya. Jadilah kita tuh sebagai orang komunikasi di K3 yang tentunya hadir dengan mengayomi, melindungi, dan mengarahkan, bukan mempanismen. Itulah bahasa K3. Jadilah jadi orang yang K3 itu jangan yang jadi orang K3 yang barbar. Ya kan, kita tuh kan bagaimana kita hadir untuk menyentuh hati mereka. Artinya yang tadi saya sampaikan, saya ulang kembali ya Pak Suhatman Ramli ya, bahwasanya berkomunikasi itu adalah seni, menjadi petugas K3 itu adalah dengan cara berkomunikasi yang baik, tentunya adalah dengan mengayomi, melindungi, dan mengarahkan, bukan mempanismen. Baik, selanjutnya kita buka dua penanya kembali. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Oke, Pak Doni Pudiarto, silakan Pak. Untuk dibuka videonya. Ya. Izin bertanya, Mbak. Oke, Pak Doni, silakan. Bu, izin bertanya. Saya Doni dari PT Indonesia Power. Izin bertanya singkat aja. Kalau untuk ini, kita menyadari bahwa komunikasi kan sangat penting di setiap pekerjaan. Nah, kebetulan saya di safety officer. Nah, bagaimana kita membangun budaya komunikasi ini biar efektif, Bu? Sementara untuk pemahaman terkait dengan komunikasi ini cenderung banyak di level bawah. Nah, bagaimana kita bisa menularkan untuk belajar komunikasi efektif di semua lini, dari atas sampai bawahan dan middle management, agar mekanisme ini bisa berjalan dengan baik, terutama di bidang safety. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Doni. Saya persilakan kepada Pak Hendra Jaitu atau Pak Suhatman Ramli. Oke. Tambah satu lagi mungkin, Bu. Oh, boleh tambah satu lagi. Oh, sorry. Izin bertanya, Bu. Saya Oke. Izin bertanya. Pak Muhammad Arifin, silakan. izin bertanya, Bu. Bu, saya mau Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu kebanggaan bagi saya dapat berkomunikasi langsung dengan Pak Suhatman Ramli. Amin. Iyalah, namanya juga ini apa, public figure beliau ini, kalah Bunda Oya. Bunda Oya harus banyak belajar. Baik, silakan. Ya, selama ini saya mungkin hanya baca bukunya atau mungkin hasil-hasil karyanya itu. Oke, silakan kepada pertanyaannya. Ya, komunikasi seperti apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan rasa bahwa safety itu tidak hanya tanggung jawabnya berada pada petugas safety, tapi pada supervisor atau mungkin set engineer yang di lapangan, seperti itu. Itu saja. Oke, mungkin itu saja, Bu, Pak. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum Pak Hendra Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendra Jati atau Pak Suhatman Ramli untuk menjawab dari dua penanya tersebut, silakan. Ya, betul sekali. Jadi kan tadi bagaimana kita mengkomunikasikan kan begitu ya, cara berkomunikasikannya. Jadi seperti tadi yang di Indonesia Power tadi, bagaimana kita membangun komunikasi sampai ke level atas juga bagaimana, dan juga yang tadi bagaimana
Nah, inilah yang dinamakan bagaimana kita sebagai seorang ahli K3. Sebagai seorang ahli K3 itu kita sebetulnya memiliki suatu tanggung jawab komunikasi ke bawah, ke samping, dan ke atas. Betul kan? Nah, tugas kita tuh ke situ, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jadi ada yang namanya komunikasi lateral, ada yang komunikasi vertikal ke atas, ada komunikasi itu berbeda. Nah, ke bawah bagaimana bahasanya, ke atas nanti bahasanya bagaimana, ke samping bagaimana. Nah, itulah kita bangun. Makanya di dalam kita membuat program-program K3 itu kan sudah diadakan semua tool-toolnya. Misalnya komunikasi ke bawah itu yang namanya toolbox meeting tadi, mengadakan itu tuh ke bawah kan komunikasinya. Ke samping ada yang namakan city meeting, ada yang namakan P2 K3 itu kan komunikasi ke samping. Ke atas komunikasinya ada lewat manajemen review misalnya, bagaimana kita menggunakan manajemen. Tapi kembali lagi semuanya teknik dari kita masing-masing. Bagaimana kita mampu mengajak manajemen supaya terlibat dalam kegiatan K3. Misalnya untuk manajemen ada namanya program manajemen visit, ya kan? Nah, manajemen tour audati dan sebagainya. Jadi kita buatkan programnya. Program ke samping, program ke atas, program ke bawah. Jadi intinya itu adalah keterlibatan di dalam safety. Nah, saya pernah dulu kerja di Dupong ya, setahun di Dupong, saya pelajarin dia bagaimana cara dia membangun partisipasi dan komunikasi ini. Nah, ternyata di Dupont itu salah satunya adalah dengan membangun komunikasi dan melibatkan sebanyak mungkin para pekerja tadi di dalam program-program K3. Nah, di Dupont itu ada puluhan yang namanya komite-komite K3. Dia bikin komite-komite K3, ada komite housekeeping, ada komite keselamatan listrik, ada komite limbah, semua dilibatkan. Di dalamnya duduklah karyawan-karyawan. Nah, kalau di Jepang namanya gugus kendali mutu ya kan, ada gugus-gugus. Itu yang dipakai di dalam membangun budaya K3. Ternyata efektif sekali. Nah, makanya kalau di Dupong itu hampir 90% pekerjaannya dalam satu plan itu menjadi member of komite-komite tadi. Ada yang komite kebakaran, ada yang komite ini, tujuannya melibatkan. Nah, komite-komite itulah yang diberi support oleh orang K3. K3 memfasilitasi komite tadi, tiap tahun komite yang terbaik diberi semacam reward misalnya. Itu macam-macam teknik kita masing-masing. Nah, tapi itulah salah satu media bagaimana kita berusaha melibatkan. Maka di dalam sistem manajemen K3 selalu ada kan participation. Nah, itu yang kita tuangkan, kita jabarkan dalam program-program. Nah, kunci di dalam membangun budaya tadi adalah dengan membentuk champion-champion. Itu juga yang dilakukan. Kita lihat sekarang dengan membentuk para petugas-petugas, informal leader, sekarang dikerahkan oleh pemerintah kan? Pemerintah bagaimana ketua-ketua RW, ketua RT sebagai informal leader yang membantu mengkampanyekan di lingkungannya masing-masing. Nah, itu adalah bagian dari situ. Itu ya, Pak ya. Jadi teknik pendekatannya demikian, tergantung kepada situasi. Jadi kita harus membuat suatu tool, ke atas bagaimana, ke bawah bagaimana, ke samping bagaimana. Ya, mengefektifkan tool yang ada. Makasih Mbak. Lanjutkan. Mbak Afria. Terima kasih Pak Suhatman. Mungkin bagaimana? Kalau masih ada silakan. Mungkin kita dua lagi ya Pak ya. Saya tambahin ya. Pak Indrajati nambahkan. Oh baik, silakan Pak Indrajati sebelum kita buka dua penanya. Dengan Mas Dani tadi membangun budaya komunikasi yang efektif ya, salah satunya tadi mengenai personal approach ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan ya, kalau mungkin dengan bos ya kita dengan direktur kita ya berarti kita komunikasinya dengan bahasanya mereka ya, kalau bos itu biasanya dia lebih senang kita berbicara mengenai profit ya, maka kita ceritakan tentang profitnya K3, kalau tidak menerapkan K3 itu kita rugi ya.
dengan mungkin kita menceritakan seperti apa teori gunung es, tapi tidak usah menggambarkan teori gunung es, cerita-cerita tentang COVID aja. Kemudian gunakan bahasa tadi, kalau kita dengan bawahan kita ya kita dengan bahasa-bahasa mereka, tapi yang penting dari semua tadi pemaparan tadi, kita harus dekati karyawan, teman-teman kita maupun bos-bos kita, yaitu pendekatannya itu dari hati ya. Insya Allah kalau hatinya kepegang itu, walaupun Bunda Oya kakunya kayak apa, kalau hatinya sudah saya dapatkan, saya suruh apa-apa dia itu akan ngikut ya kan. Cukup. Terus kemudian Pak Arifin tadi untuk menimbulkan rasa bahwa K3 itu bukan cuma petugas K3 aja, memang seperti itu kebanyakan di lapangan ya kan, di perusahaan-perusahaan semua diserahkan kepada petugas K3, jadi seolah-olah K3 ini superhero ya, yang bisa menahan truk besar, kemudian semua jadi bebannya kita. Maka dari itu salah satunya adalah kita memberikan pelatihan kepada semua karyawan, terutama para pengawas sebagai punggawanya di lapangan, sehingga nanti setelah mereka dapat pelatihan, mendapat ilmu, maka pelan-pelan kita informasikan bahwa itu ya, anak buahmu itu menjadi tanggung jawab kalian, ya, karena kalian yang punya pekerjaan, kalian punya alat, punya anggota, dan itu ada regulasinya, ya. Bahwa itu menjadi tanggung jawab mengenai keselamatan, sehingga ke depannya safety itu tidak menjadi bumper. Ya. Jadi semua dilibatkan, maka dalam proses pembuatan apapun ya, dari prosedur HIRAT, kemudian JSA dan lain sebagainya, jangan semua orang safety libatkan semua elemen. Ya. Yang terpenting adalah mengenai pendidikan ya, di training-trainingkan mereka. Itu saja tanggapan saya ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bunda Oya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra Jati dengan Pak Suhat Meneralmi. Silakan kepada Pak Tazudin ya, yang dari tadi menunggu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau ini barangkali sedikit mengenai ada istilah 3 no, yaitu pertama no player, yang kedua no accident, dan no incident. Nah, yang pertama itu tidak ada kegagalan, tidak ada kecelakaan, dan tidak ada kejadian. Nah, bagaimana caranya kita mengeliminir 3 no tadi ini, Pak? Karena di sini kan juga kalau saya rangkai ini 3 pain ini itu artinya paksaan. Berarti kan bagaimana caranya kita mengeliminir ini? Kan dalam komunikasi itu tidak bisa memaksa, tetapi kita harus lembut menyampaikan. Tapi kan ada orang Pak yang reaktif tadi itu yang tidak bisa menerima walaupun kita lembut. Harus dipaksa dia untuk memahami namanya pentingnya K3 itu. Itu barangkali Pak penyampaian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Suhat Meneralmi. Ya betul sekali Pak Tajudin nih aktif sekali, di mana di Imli ketemu dulu, udah ketemu lagi ya Pak ya. Tadi beliau nih luar biasa. Jadi betul Pak bahwa kadang-kadang kan kita di dalam sebagai ahli K3 itu terjebak kepada slogan-slogan. Misalnya slogan kita nil kecelakaan, zero accident, ya safety first dan sebagainya. Nah itu yang kita juga harus hati-hati dalam kondisi sekarang ini, karena yang bawah itu semakin kritis. Kalau dulu-dulu iya. Nah itu adalah objektif atau goal yang ingin kita capai. Nah untuk menuju goal itu supaya tercapai kan perlu upaya. Nah upaya inilah yang kita tanam tadi. Lah ini tanaman tujuan kita bersama gitu. Jadi sehingga tidak ada kesan bahwa mereka tuh dibebani. Wah kamu harus tidak boleh ini. Kalau kecelakaan langsung mendapatkan sanksi. Nah ini yang akan menimbulkan suatu yang bersifat kontraproduktif. Akan jadi bumerang ke depannya. Jadi boleh kita membuatkan suatu target, namanya apa tadi, objektif ya, objektif dan target. Nah kan ujungnya adalah program. Maka itu yang kita
kita tanamkan kepada mereka bahwa objektif kita adalah kalau kita tidak ada kecelakaan, kita akan mendapatkan untung seperti ini dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan bersama juga. Katakanlah setiap kali mencapai 10 juta tanpa kecelakaan, apa yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja? Ada apa enggak? Belum tentu kan? Kalau saya dulu setiap nihil kecelakaan itu seluruh karyawan saya bagiin kaos. Nah, waktu itu kaos, kan? Nah, sehingga dia merasa bahwa dengan melakukan upaya mencegah kecelakaan itu dia ikut terlibat, ikut berpartisipasi dan mendapatkan suatu reward dari manajemen juga. Itu kali ya Pak Tajudin ya, jadi kita perlu menanamkan pemahaman bersama bahwa itu adalah objektif, harapan-harapan kita, semuanya adalah upaya bersama, mencapainya tidak bisa hanya oleh orang HSE saja, tapi adalah kita bersama. Nah sebaliknya kalau itu tercapai, ada juga semacam reward, ada juga misalnya punishment kalau tidak berhasil. Itu mungkin Pak Tajudin, kita lanjutin lagi. Oke, silakan. Bagaimana Pak Tajudin? Mungkin ada tambahan tuh, Oke, mungkin mengingat waktu ya Pak. Mbak Kintar ini mau bertanya Mbak. Oke, silakan. Setelah itu kita tutup ya Pak ya, karena sudah. Oke, silakan. Oke, apa lagi? Oke, sekarang Mbak Kinta. Mbak Sapia bisa. Selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Kintari Faza. Saya dari mahasiswa Teknik Universitas Indonesia. Saya ingin menanyakan mengenai HSE pada kegiatan konstruksi. Di mana saya ingin bertanya bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat setempat, baik operasional maupun pasca operasional, dengan tujuan untuk menghindari premanisme di lokasi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan dampak pekerjaan secara langsung maupun secara tidak langsung pada masyarakat sekitar. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pertanyaannya. Oke, baik Pak. Sebelumnya ada Pak Yosi Christopher untuk menutup penanya. Silakan Pak Yosi, waktu dan tempat dipersilakan. Mbak Safia. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi bisa? Pak Yosi, kayaknya udah yang close-nya Pak Yosi. Silakan Pak Yosi. Jadi Pak Yosi untuk penutupnya. Selamat malam Pak Suhatman Ramli. Ya, malam Pak. Saya Yosi Pak. Kebetulan udah lama sekali saya nggak berjumpa dengan Pak Suhatman dulu waktu masih kecil. Sekarang baru ketemu lagi sama Pak Suhatman. Kabar baik ya Pak ya? Ya, betul, salam ya. dari Papa saya. Iya, saya tertarik dengan komunikasi K3 di industri 4.0. Jadi saya 1 tahun yang lalu sudah membicarakan ini di Apindo. Cuman kayaknya kajiannya masih kurang, apalagi sudah terkena dampak pandemi ini. Jadi udah jarang lagi bicara mengenai kajian K3 di industri revolusi industri 4.0. Saya pikir menarik. Apakah Pak Suhatman ini sudah banyak melakukan kajian-kajian mengenai hal ini, Pak? Saya pikir ini penting untuk generasi milenial ya untuk menghadapi ini. Terima kasih Pak, itu aja yang saya mau tanyakan. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Suhatman Ramli atau Pak Hendra Jati untuk menjawab dari 2 penanya tadi. Baik, silakan. Mbak siapa tadi yang dari UI, orang teknik lagi nih ya, luar biasa. Pak Gintari. Ya, ikut dalam K3 juga. Nah, itu satu hal yang sangat berat sekali Pak. Bagaimana kita sebagai suatu perusahaan konstruksi. Ibu Mbak ya. Anak nih. Nah ya. Nah, kegiatan konstruksi katanya bagaimana menghadapi masyarakat sekitarnya supaya operasi kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu kembali lagi ilmu komunikasi. Bagaimana perusahaan bisa berkomunikasi dengan baik melalui masyarakat setempat, melalui pimpinan-pimpinan informal yang ada di situ dan sebagainya. Saya ngasih contoh ini. Saya pernah pengalaman itu ya teman-teman, mungkin ada di sini yang dari Pertamina Balongan ya, ada nggak yang dari Balongan? Nah, dari Balongan itu mengadakan pendekatan. Bagaimana pendekatannya? Mereka merekrut tenaga namanya safety man. Safety man tahu ya? Safety man direkrut dari perangkat sekitar tempat itu. Sekitar itu direkrutlah dia menjadi safety man.
diberikan pelatihan. Kebetulan saya diminta dulu ngajar sehingga Cityman itu kita didik sehingga dia nanti terjun ke lapangan di dalam proyek tadi. Dialah yang mengawasin keselamatan proyek tadi. Dan karena dia dari masyarakat sekitar tadi, maka dia ikut menjaga. Nah, itu dampaknya luar biasa. Nanti boleh tuh studi banding ke Balongan, di sana ada komunitas namanya komunitas Cityman. Jadi mereka itu menjadi ikut memiliki proyek itu, ikut menjaga. Nah, itu salah satu upaya melibatkan masyarakat setempat. Nah, kebetulan waktu itu yang dicari adalah Cityman ini. Didiklah menjadi Cityman. Itu salah. Jadi semua perusahaan yang datang ke sana tidak boleh membawa Cityman. Cityman-nya harus mengambil dari tenaga yang ada setempat. Dampaknya dua macam. Masyarakat dapat lebih sejahtera, yang kedua juga masyarakat itu ngawasin, karena dia orang safety kan, dia ngawasin dulu, dia menjadi agent of change mengenai safety di situ, ya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan tadi ya, bagaimana kita menghadapi 4 dan 5.0, bagaimana ke depan itu sudah banyak kajian-kajian, betul, kami juga sudah melakukan kajian juga, bagaimana kita menghadapi ke depan tadi, apa yang harus dipersiapkan. Maka saya katakan persiapan ke sana adalah melalui cultural change, perubahan budaya. Nah, itu kata kunci menghadapi itu tadi. Kalau kita itu jangka panjangnya, ya itu aja secara singkat dulu. Makasih. Mungkin Pak Hendra Jati bisa menambahkan. Baik Bunda, untuk masyarakat tadi ya. Masyarakat setempat emang ini di mana-mana nggak cuma di konstruksi ya, di dunia pertambangan pun seperti itu ya. Kalau kami dulu punya trik bahwa seperti Pak Suhatman Ramli itu orang-orang safety man-nya kami ambil dari putra-putra daerah, terutama anak-anaknya kepala suku atau saudara-saudaranya kepala suku. Tapi tidak cuma orang ketiganya saja, komandan security-nya juga kita ambil dari mereka. Kemudian orang GA-nya, General Affair-nya kita ambil dari mereka. Insya Allah aman, Mbak. Ketika kami melakukan razia kendaraan, itu pada takut. Padahal bukan takut sama saya sebenarnya, takut sama safety man kami, ya kan? Karena dia pandang, oh ini anaknya kepala suku ini. Nah, jadi tipsnya seperti itu, agar kondusif pekerjaan kita di areanya masing-masing ya. Itu aja mungkin tambahan saya. Kalau yang lain sudah lengkap tadi Pak Suhatman. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Kintari dengan Pak Yosi Christopher atas paparannya? Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Yosi gimana? Halo? Pak Yosi? Wah. Ya, cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yosi Christopher. Oke, baik, selamat malam. Saya ucapkan kembali lagi kepada seluruh peserta dari seminar kita .id pada malam hari ini. Mengingat waktu, jujur, saya sudah pengen ngantuk, udah jam berapa ini kan? Karena jam 5 pagi kita harus syuting lagi ya. Harus ini lagi Pak Hendra Jati, Pak Suhatman, saya mesti harus berproduksi lagi karena kebetulan kami di Kalimantan saat ini, saya berada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan saat